warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya. Pada pertemuan kali ini kita akan langsung berlatih pada soal untuk mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari pada tahun-tahun yang lalu. Pada pertemuan tutorial pertama kita akan kembali dulu bernostalgia, mengingat topik tentang struktur atom, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia. Kita langsung pada soal pertama. Contoh, lihat di sini. Ini ada tabel unsur beserta nomor atom. Pertanyaannya, unsur yang memiliki energi ionisasi paling kecil. Nah, lihat ini ada unsur, nomor massa, dan nomor atom. Kita ingat, setiap lambang atom suatu unsur itu diikuti dengan dua angka. Yang satu menunjukkan nomor atom dan yang satunya adalah nomor massa atau massa atom. Nomor atom itu yang kecil, sementara massa itu yang besar. Karena massa atom itu menunjukkan jumlah proton dan neutron, sementara nomor atom hanya menunjukkan jumlah proton saja. Ini menanyakan yang memiliki energi ionisasi paling kecil. Kita ingat dulu, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron dari atom berfase gas ya, menjadi ionnya berfase gas. Energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Pertanyaannya, mengapa untuk melepas elektron dibutuhkan energi? Kita tahu di dalam atom, elektron partikel bermuatan negatif dan inti partikel yang bermuatan positif. Jadi dalam atom, elektron itu terikat oleh gaya ikat inti. Sehingga untuk melepas elektron dibutuhkan energi yang ini fungsinya itu untuk memutus atau melawan gaya ikat inti terhadap elektron tadi. Gaya ikat inti pada elektron akan makin kuat jikalau jari-jarinya makin pendek. Jadi ketika jarak inti pada elektron di kulit terluar itu makin dekat, gaya ikat inti akan makin kuat. Begitu juga ketika muatan positif inti makin besar, maka gaya ikat inti juga akan makin kuat. Jadi kalau begitu, energi ionisasi itu akan semakin kecil jika gaya ikat inti pada elektron makin lemah. Dan ini terjadi apabila jarak inti pada elektron di kulit terluar tadi makin jauh atau ketika jari-jari makin panjang dan muatan positif inti juga makin kecil, jumlah protonnya makin sedikit. Kalau kita kaitkan dengan posisinya pada SPU, berarti energi ionisasi itu akan makin kecil jikalau posisi unsur pada SPU tadi makin ke kiri, makin ke bawah. Ketika posisi unsur makin ke kiri, berarti jumlah protonnya makin berkurang. Makin ke bawah jumlah kulitnya semakin banyak, berarti jarak inti sampai elektron di kulit terluar makin jauh. Jadi, kalau kita kembali kepada soal ini, kita lihat, nah, ada unsur P, jadi nomor atom yang kita pakai bukan masanya ya, karena yang terkait dengan konfigurasi elektron itu nomor atom, menunjukkan jumlah proton, jumlah elektron ya. Kita lihat di sini, P dengan nomor atom 11 berarti penyebaran elektron pada tiap-tiap kulitnya adalah 281, 14, 284 dan seterusnya. Sehingga kita lihat di sini jumlah kulit yang terisi ada 3. Jumlah kulit elektron yang terisi oleh elektron ada 3 lapis. 3, di sini ada 4, ini 4. Nah, jadi dengan melihat sepintas, maka Y dan Z ini akan memiliki jari-jari yang lebih panjang dibandingkan P, Q maupun X, karena ini hanya punya 3 kulit elektron, ini punya 4. Nah, sekarang kita bandingkan antara Y dengan Z. Y dengan nomor atom 19 berarti dia memiliki proton sebanyak 19, muatan positif intinya berarti plus 19. Kulitnya sama-sama 4, tapi ini muatan positif intinya plus 19, sementara Z plus 31. Otomatis gaya tarik inti yang plus 31 terhadap elektron terluar ini lebih kuat dibanding yang plus 19. Nah, jadi kalau begitu,
Gaya ikat inti pada elektron paling lemah, tadi syaratnya jari-jari paling panjang dan muatan positif intinya yang lebih kecil, maka kita akan memilih Y. Y ini yang memiliki jari-jari paling panjang, muatan positif intinya lebih kecil dibanding Z. Maka elektron terluar pada Y ini lebih mudah lepas dibanding yang pada Z. Jadi energi ionisasi Y ini yang paling kecil di antara kelima unsur. Ini untuk soal pertama. Soal nomor 2. Unsur pada tabel berikut yang dapat membentuk ion bermuatan -2 adalah. Nah, ini diketahui unsur A sampai E dengan nomor atomnya, nomor masanya. Kita disuruh memilih unsur yang dapat membentuk ion bermuatan -2. Kita kembali ke kelas 10 ya. Atom itu netral. Mengapa atom itu netral? Karena jumlah proton adalah pembawa muatan positif dalam atom, partikel pembawa muatan positif dalam atom. Dan jumlah elektron itu partikel pembawa muatan negatif, muatan negatif. Ini harus sama. Jadi dalam atom yang netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ditunjukkan oleh nomor atomnya. Ion, ketika atom yang netral berubah menjadi ion, partikel yang bermuatan, jumlah proton dan jumlah elektronnya sudah tidak sama lagi. Nah, kalau dalam kation, ion yang bermuatan positif, ini jumlah protonnya lebih banyak dibanding jumlah elektron. Proton tadi bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Sehingga dalam kation, ion yang bermuatan positif, jumlah proton lebih banyak dibanding jumlah elektron. Sementara dalam anion, ion yang bermuatan negatif, ini jumlah elektronnya yang lebih banyak. Nah, kenapa atom itu melepas ataupun menangkap elektronnya? Suatu atom melepas elektron membentuk kation, atau suatu atom menangkap elektron membentuk anion. Hal ini dilakukan agar memiliki konfigurasi elektron oktet seperti halnya konfigurasi mulia. Kenapa mulia itu? Karena ternyata kestabilan gas mulia ini ditunjukkan karena dia memiliki konfigurasi elektron oktet. Atom-atom yang lain ingin stabil seperti halnya gas mulia, dia melakukan dengan jalan melepas elektron membentuk kation ataupun menangkap elektron membentuk anion. Jadi kalau kita manakah yang dapat membentuk ion bermuatan negatif 2, ini cara yang bisa kita lakukan ya membuat konfigurasi dengan membuat konfigurasi elektron kita akan tahu posisi elektron di kulit terluarnya, elektron valensinya. Elektron di kulit terluar, elektron valensinya. Kita lihat untuk unsur A dengan 2 elektron di kulit terluar. Supaya memiliki konfigurasi oktet, apa yang dilakukan? Oktet 8 elektron, dia akan melepas 2 elektron ini. Sehingga A berubah menjadi ion bermuatan +2. Demikian juga B. Kita lihat konfigurasinya. Maka untuk mendapatkan oktet yang 3 dilepas, sehingga B berubah yang bermuatan +3. Sementara untuk C dengan nomor atom 14 ini berarti 284 ya. Ini dia untuk melepas keberatan harus melepas 4. Untuk mencari juga untuk menangkap dari luar juga butuh 4. Maka biasanya unsur-unsur yang punya konfigurasi semacam ini dengan 4 elektron valensi, dia untuk mencapai oktet dengan mencari pasangan ya. Mencari pasangan, misalnya atom karbon itu dengan membentuk 4 ikatan kovalen ya. Sementara D ini lihat konfigurasinya 6. Untuk mencapai oktet, kalau ini melepas, dia melepas 6. Tapi untuk melengkapi jadi 8, dia tinggal menangkap 2 elektron. Jika yang dilakukan dia akan menangkap 2 elektron supaya oktet sehingga berubah menjadi anion yang bermuatan -2. Nah, sampai sini kita akan menemukan jawaban untuk soal nomor berapa tadi? Nomor
2 ya, nomor 2. Jadi soal nomor 2 tadi jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 2 dah ya. Nomor 3, soal nomor 3. Ini juga pelajaran jika unsur X dan Y bersenyawa, ini X diketahui konfigurasi elektronnya. Y, jika bentuk molekul senyawa yang terjadi adalah, kita lihat di sini X dengan elektron valensi, nanti adalah golongan 7A, golongan halogen, yang itu adalah unsur non-logam. Sementara Y dengan 5 elektron valensinya, dia unsur golongan 5A, ini juga unsur non-logam. Nah, ketika non-logam dengan non-logam berikatan, dia akan menghasilkan ikatan kovalen. Non-logam dengan non-logam berikatan, dia akan membentuk ikatan kovalen. Nah, dalam molekul yang berikatan kovalen, maka untuk menentukan bentuk yang bisa kita lakukan adalah menggambarkan rumus-rumusnya, melihat rumus titik elektronnya. Di sini lihat di sini Y akan atom pusat dengan 5 elektron valensi. Saya gambarkan dengan warna merah di sini elektron 5. Kemudian X akan menjadi atom pengiring, dia punya 7 elektron valensi, jadi tinggal 1 elektron yang belum berpasangan, maka kemudian X dipasangkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini yang satu yang belum berpasangan dipasangkan dengan elektronnya Y. Nah, di sini diperlukan 3X di sini. Nah, untuk mendapatkan konfigurasi oktet. Di sekeliling Y kita mendapatkan konfigurasi oktet. Nanti di masing-masing kita juga mendapatkan konfigurasi oktet. Kita melihat di sini ada 3 pasang elektron yang menjadi penghubung, yang menyebabkan adanya ikatan antara Y dengan X. Ada 3 pasang, sementara masih ada sepasang elektron Y yang bebas, yang belum dipakai untuk berikatan. Nah, dalam teori VSIPR, pasangan elektron ikatan ini diberi istilah PEI, pasangan elektron ikatan, berarti pada YX3 ini ada 3 buah PEI ini, dan ada PEB, pasangan elektron bebas PEB berjumlah 1. Kalau dibawa ke rumus, ke pola rumus dari molekul YX3 ini adalah mengikuti pola AX3E. X di sini menunjukkan PEI, mewakili PEI. Jadi PEI-nya ada 3, E mewakili PEB, PEB-nya ada 1. A ini simbol atau inisial dari atom pusat saja. Jadi atom pusat A dikelilingi oleh 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Nah, setelah kita tahu pola rumus seperti ini, maka bentuknya akan kita bawa kembali ke tabel yang dulu sudah kamu miliki. Tabel bahwa kalau polanya AX3E, bentuk molekulnya adalah segitiga piramid atau piramida segitiga. Jadi nomor berapa nih tadi, nomor 3 ya, kemudian nomor 1, 3, jawabannya adalah C. Ya, demikian penjelasan 3 soal untuk mengingatkan kembali kalian pada materi kelas 10. Tersisa 2 soal, ini soal nomor 4 dan nomor 5. Nanti bisa kerjakan sendiri dengan kembali mempelajari teori-teori yang tadi kita pakai pijakan untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor sampai nomor 3. Demikian materi pada pertemuan kita pada tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulang, dipahami, dan kerjakan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4 dan nomor 5.